الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah mahfid rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita biasanya mengadakan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-5 gitu. Al-Maidah, ya, ayatnya juga masih sekitar ayat yang ke-5. Pada kesempatan yang mulia ini sebagai tafsir daripada ayat-ayat surat Al-Maidah yang kita sudah pelajari pada kajian-kajian yang lalu, kita akan sedikit melenceng dari kajian rutin karena ini terkait dengan hal-hal yang memang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Al-Maidah yang lalu kita sudah kaji ayat ketiga, 4 dan 5. Pada prinsipnya Allah sudah menjelaskan kepada kita apa-apa yang diperbolehkan untuk kita konsumsi dan apa-apa yang tidak kita perbolehkan untuk kita tidak boleh kita konsumsi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitata walahmal khinjir wadama walahmal khinjir," dan seterusnya dalam surat Al-Maidah. Lalu di dalam surat berikutnya para sahabat bertanya, apa yang diperbolehkan untuk kita makan? Lalu Allah membalasnya dengan ayat yang keempat, ya, ukhillat lakumut thayyibat. Allah menghalalkan apa-apa yang baik bagi kamu sekalian. Lalu pada ayat yang ke-6 dalam surat Al-Maidah tersebut Allah menegaskan al-yauma ukhillat lakumut thayyibat. Kemarin sudah kita pelajari selama 3 pekan kalau nggak salah, atau 4 pekan. Dengan sehubungan dengan ayat-ayat yang sudah kita pelajari, sudah kita jelaskan kepada panjenengan semuanya bahwasanya ketika Allah menurunkan syariat agama ini, Allah itu Maha tahu. Allah itu menciptakan kita manusia dengan segenap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang diri manusia itu ada pada Allah Azza wa Jalla, sehingga pasti Allah mengetahui mana yang baik untuk kita, mana yang buruk untuk kita. Setiap yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti baik untuk manusia. Setiap yang diharamkan oleh Allah pasti buruk untuk manusia. Ini yang harus kita akidai, yang harus kita imani. Apapun yang diperintah oleh Allah itu pasti baik. Bisa mengatakan baik itu ini masalah gaib. Kita tidak akan bisa membuktikan sampai kita mengamalkan dan merasakannya sendiri. Paham betul? Ya, kita tidak bisa membuktikan bahwa yang diharamkan oleh Allah itu buruk sampai kita mendapati kenyataan yang ada sekarang. Kenapa Allah mengharamkan zina? Kenapa Allah mengharamkan babi? Kenapa Allah mengharamkan darah? Kenapa Allah mengharamkan bangkai? Kita tidak pernah tahu. Keburukan-keburukan yang terjadi, kita tahunya kenapa Allah mengharamkan itu setelah terjadi kasus. Makanya sudah menjadi kewajiban kaum muslimin, ya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika mendapatkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kita, tugas kita apa? Sami'na
wa ata'na. Kami dengar, kami taat, jangan banyak protes. Gitu. Karena memang kita tidak punya kemampuan. Kita punya kemampuan untuk apa? Untuk menerjemahkan secara real, secara konkret maksud Allah sebenarnya apa sampai kita menjalankannya. Hikmah Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah yang sedemikian luas. Itu tidak akan mungkin bisa kita pahami sampai kita melaksanakannya sekali lagi ya. Sehingga pada ini sebuah kebetulan yang unik ketika kita sedang mempelajari mengenai makanan, ya, mengenai makanan apa yang dihalalkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, ya qadarullah, ya kita sedang menghadapi wabah virus corona. Ya, panjenengan mungkin sedikit banyak tahu di antara katanya ini belum valid, belum sahih, ya bahwasanya di antara penyebab virus corona ini adalah dari kelelawar dan ular. Ini tidak sahih, tapi saya hanya mendengar dari berita, walau alam, ya hanya saja apa yang dapat kita pelajari bahwasanya segala macam yang memang diharamkan oleh Allah itu pasti mengandung keburukan. Kenapa Allah mengharamkan ular? Kenapa Allah mengharamkan yang khabis-khabis? Ketika kita ya berusaha untuk menentang kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mungkin bisa kuat. Pasti kita mendapati balasan yang sangat luar biasa. Yang paling mudah saya kasih ke contoh adalah perkara zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahsya'an mamasa'at sabila. Ya, janganlah kalian mendekati zina karena zina itu seburuk-buruk perkara dan sejelek-jelek ya amalan. Ketika manusia tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka dengan mudahnya melanggar perintah Allah dengan melakukan zina, bahkan untuk saat sekarang secara terang-terangan. Apa yang terjadi? Ya, beberapa saat yang lalu dunia dihebohkan oleh sebuah penyakit yang sampai sekarang belum ada obatnya. Ini contoh yang sangat mudah. Hanya orang-orang yang bisa mengambil pelajaran, yang mampu untuk menjadikan ayat-ayat Allah sebagai tambahan, dia mendapatkan tambahan keimanannya. Begitu juga ayat-ayat yang lain. Ketika Allah melarang kita memakan riba, kalau kita terjang, pasti dampaknya akan sangat luar biasa fid dunya wal akhirah. Ini sebagai muqaddimah sebelum saya akan sedikit saja ya membahas, merenungkan ya sebenarnya kenapa sih ya Allah kok daksara. Ini orang Jakarta tidak tahu cara daksara. Daksara bahasa Indonesia apa? Ini ada saya punya adik orang Jakarta ini. Ada datangnya dan laksana itu ya artinya apa? Kenapa sih Allah harus menciptakan virus? Kenapa sih? Mau ngapa sih dari urusan di anak-anak? Itu. Saya sering sampaikan, kenapa sih Allah harus menciptakan nyamuk sing tugas pegawaiannya, pekerjaannya hanya mengganggu kita ketika sedang tidur? Kenapa sih seperti itu? Ya. Ketika kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampai Rabbana ma khalaqta hada batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Allah tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Ketika misalnya Allah tidak menciptakan lemut, nyamuk, belum tentu bumi ini barangkali bisa berdiri. Ini. Ketika Allah tidak menciptakan yang namanya virus. Virus kalau lemut gede putih, besar mana? Ya, yang namanya virus ini ketika dibandingkan dengan nyamuk, itu mungkin nyamuk dibagi 1000 baru besarnya virus ini. Dari hal yang sekecil ini Allah bisa membuat orang sedunia heboh. Ya, makanya dalam banyak Al-Quran Allah memberi tamsil bahwasanya innallaha, salah satunya dalam surat Al-Baqarah, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha.
Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan, tamsil, dari sebatang, seekor lalat atau yang lebih kecil daripada itu. Kenapa demikian? Karena walaupun kecil, ya, akan tetapi coba seluruh manusia berkumpul untuk membuat rudal barangkali mudah, ya. Manusia berkumpul untuk membuat kapal yang luar biasa besar, itu bisa. Berkumpul untuk membuat pesawat luar angkasa yang super canggih, itu bisa. Tapi coba manusia suruh berkumpul, suruh membuat virus satu saja, ada yang bisa? Seluruh manusia, seluruh dunia berkumpul membuat satu lalat saja, adakah yang bisa? Ya, bisanya paling menetaskan itu bisa. Tapi kalau membuat virus tersendiri, itu tidak akan bisa. Jadi dari mana datangnya virus tersebut? Dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita pahami. Dan hikmahnya apa? Ini yang akan kita kaji bersama-sama. Ini sebuah tulisan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, salah seorang dosen di Universitas Madinah. Ya, ini saya ringkas saja. Saya akan mengambil intisarinya dari tulisan beliau. Kita akan bahas secara lebih rinci. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah." At-Taghabun ayat 11. Apa-apa yang menimpa kalian daripada musibah yang besar maupun yang kecil, yang sifatnya lokal, yang sifatnya global, semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa beriman kepada Allah, membenarkan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Yahdi qalbah. Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Sebagai dasar, ketika kita mendapatkan sebuah musibah, baik itu musibah yang menimpa diri sendiri, yang skalanya kecil, keluarga, kehilangan dan sebagainya, atau yang menimpa sebuah perkampungan ataupun musibah global yang terjadi di keseluruhan dunia. Bahwasanya kita harus sadar bahwa itu semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada sesuatu pun kejadian di muka bumi kecuali Allah mengetahuinya. Dalam masih banyak ayat Allah Subhanahu wa taala, di dalam banyak ayat dalam Al-Quran menjelaskan apa-apa yang menimpa, musibah yang menimpa diri kita tidak lain adalah dengan sebab perbuatan kita sendiri. Ini yang harus kita imani, yang harus kita akidai, bahwasanya segala musibah, segala apapun yang menimpa diri kita, semuanya atas dasar ilmu Allah Subhanahu wa taala, atas dasar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita mempunyai asumsi, mempunyai kesimpulan yang salah ketika kita mengatakan musibah itu datang bukan dari Allah Azza wa Jalla. Apakah ada orang yang suka mengatakan bahwa musibah tersebut datangnya tidak dari Allah? Ada nambatan? Ada apa tidak? Wonten nambatan? Ada. Terkadang ada orang yang meninggal dunia. Contoh yang mudah saja di lingkungan kita, ya, meninggal dunia. Diperiksa sana sini, berobat ke sana sini, dokter sudah puluhan dokter katanya tidak ada penyakitnya. Orang Jawa berkesimpulan apa? Digawe, ya. Dia merasa berkesimpulan bahwasanya yang membuat dia sakit adalah gara-gara dukun dan sebagainya. Apakah kesimpulan seperti itu bisa dibenarkan? Tidak. Ingat, ya. Kalimat Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Pada hakikatnya semua musibah itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berasumsi. Ya, berasumsi mengandai-andai dengan dasar-dasar yang tidak sahih. Apalagi dasar praduga-praduga. Ketika kita sudah salah di dalam berasumsi, sudah salah dalam menyimpulkan sebuah perkara, nanti kita melangkahnya juga akan salah. Contoh yang tadi, ketika orang sudah berasumsi bahwa kematian seseorang itu dengan dasar dijaili, kata orang Jawa.
Nanti apa? Dia yang merasa terjahili akan meminta tolong. Minta tolong kepada siapa? Kepada dukun. Pada akhirnya apa? Dosa bertumpuk dengan dosa. Ini syaitan kerjaannya. Tapi ketika kita memahami bahwa hakikat segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu tidak akan menyembuhkan sesuatu dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti tidaklah akan menambah kecuali menambahi penyakit. Walaupun kelihatannya sembuh. Ini kita harus paham, akidah kita harus kuat dalam masalah-masalah seperti ini. Jadi yang perlu kita fahami ketika kita mendapatkan musibah dari Allah yang menimpa diri kita maupun keluarga kita maupun secara umum masyarakat di tengah-tengah kita harus paham ya bahwasanya musibah-musibah tersebut adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hikmahnya wallahu alam, kita hanya tahu hikmah yang terjadi di peristiwa-peristiwa yang terjadi nanti ketika peristiwa tersebut sudah berlalu. Gitu. Ketika peristiwanya sudah berlalu nanti baru kita tahu, oh begini, oh begitu. Itu seperti itu. Paham gitu? Ini rangkuman yang pertama. Saya akan singkat saja karena waktunya tidak cukup. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wa alam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Kalau sekiranya manusia berkumpul, seluruh manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepada kalian, itu tidak akan dapat memberi manfaat kecuali Allah berkehendak memberi manfaat kepada kalian. Begitu juga kebalikannya. Panjangan bisa lihat di layar ya. Barang siapa yang berkumpul, seluruh umat berkumpul untuk membuat kita mendapatkan mudarat atau mencelakakan kita, itu tidak akan bisa kecuali Allah berkehendak untuk mencelakakan kita. Ini akidah. Ya. Ini akidah seorang muslim, bahwasanya sekalipun manusia berkumpul, ya, seluruh manusia di bumi ini berkumpul di dalam rangka untuk mencelakakan satu orang manusia, itu tidak akan mungkin kalau Allah tidak mengizinkan. Begitu juga, ya, ketika manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepada yang lain, tidak mungkin bisa kecuali Allah berkehendak untuk mengizinkan hal tersebut terjadi. Ini dasar-dasar di mana kita harus senantiasa meyakini bahwa segala sesuatu adalah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mempunyai kekuatan, mempunyai kuasaan untuk memberikan manfaat dan memberikan mudarat kepada kita. Tidak ada yang lain. Jin, syaitan, merkayangan dan sebagainya tidak punya kekuatan sama sekali. Sekali lagi, tidak punya kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita akidah imani yakin dalam hati kita. Nanti ketika kita sudah meyakini hal tersebut, ketika terjadi musibah apapun juga, kita tidak akan keluar dari ketentuan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika akidahnya salah, nanti langkahnya juga salah. Ketika langkahnya salah, orang semakin sembuh, tidak semakin sembuh, malah bertambah penyakitnya. Yang kedua, wajib bagi kita kaum muslimin ketika terjadi wabah apapun juga, kita senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Karena hanya itulah senjata kita ketika kita tertimpa musibah, ketika kita tertimpa bala, baik skala kecil maupun besar. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka."
Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kalian, dan jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Dia di hadapanmu. Apa maksud dengan menjaga Allah? Apakah Allah butuh dijaga? Tidak. Maksud menjaga Allah, jagalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengerjakannya. Yang dimaksud menjaga Allah adalah menjaga muharrim Allah, menjaga apa-apa yang diharamkan oleh Allah dengan senantiasa menjauhinya. Paham gitu? Ya. Maksud daripada menjaga Allah adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketika hal tersebut sudah kita jalankan, ketika kita sudah menjalankan perintah Allah dan sudah menjauhi larangan Allah, pasti ya Allah akan menjaga kita. Ketika kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berada di hadapan kita untuk melindungi kita dari segala apa-apa yang tidak kita sukai. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Ngajabali amril mu'minin, ya. Inna amrahu kullahu khair." Ya. Sangat luar biasa perkara bagi kaum muslimin. Semua perkaranya yang dihadapi adalah ujung-ujungnya adalah kebaikan. Ya. Ketika ditimpa musibah, sabar, dia berpahala. Ya. Apapun yang menimpa bagi kaum muslimin adalah akan berujung kepada kebaikan kalau kita bisa menerimanya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Lalu dalam lanjutannya Rasulullah bersabda, seluruh perkaranya adalah baik dan tidak ada hal yang pada seorang pun kecuali pada seorang mukmin. Apabila ditimpa kesenangan, dia bersyukur, baik baginya. Apabila ditimpa musibah, dia bersabar, itu baik baginya. Itulah seorang muslim. Ketika ditimpa rezeki yang menyenangkan ataupun hal-hal yang menyenangkan, dia tidak lupa diri, senantiasa bersyukur. Ketika ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkan atau musibah atau yang lain, dia bersabar. Itu semuanya ada pada diri kaum muslimin. Berbeda dengan kaum yang tidak beriman, ya. Ketika ditimpa kebaikan dia lupa diri, berfoya-foya. Ketika ada tertimpa musibah, dia apa? Cepat panik nih. Ya pemikirannya karena apa? Karena wedi mati, takut mati, ya. Kenapa takut mati? Memang manusia walaupun takut ya, tetap saja mati ya. Ngapain kita takut mati? Wedi-wedi nana ya harap mati baik. Walaupun panjenengan takut ya, takut orang takut kematian itu akan datang. Mau tidak mau kematian itu akan datang. Jadi ngapain harus takut? Padahal kematian itu akan datang ketika datang waktunya, tidak mungkin dimajukan sedetik pun juga tidak bisa, diturunkan sedikit atau diundurkan sedikit juga tidak bisa. Gitu. Jadi ketika terjadi musibah, wajib bagi kita untuk senantiasa menjaga perintah Allah dengan menjalankannya dan menjauhi larangan Allah. Itu pasti. Ya, ketika kita tidak seperti itu, nanti akan bertambah-tambah ya musibah yang datang kepada kita. Yang ketiga, bahwasanya agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang menyeluruh, yang meliputi seluruh kehidupan manusia. Cara syariat agama Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi berbagai macam wabah, penyakit, musibah adalah dengan dua macam tindakan. Yang pertama tindakan preventif atau pencegahan, yang kedua adalah tindakan pengobatan atau kurar. Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang paling baik bagi kaum muslimin sudah menjelaskan banyak hal, terutama untuk tindakan-tindakan preventif. Ya.
Salah satunya panjenengan bisa membaca. Ya, barang siapa contoh Rasulullah bersabda, barang siapa yang setiap pagi hari mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa, niscaya dia tidak celaka oleh bahaya racun dan pengaruh sihir pada hari itu. Ini adalah wahyu dari Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketika mendengar Al-Quran maupun Sunnah yang sahih, kita jangan protes. Ah, masa sih? Biasanya orang seperti itu. Tidak boleh ya. Kita ketika mendengar Al-Quran dan Sunnah yang sahih, tugas kita apa? Sami'na wa ata'na. Harus kita imani, harus kita yakini kebenarannya. Kalau tidak kita yakini, ya tidak. Kita berarti tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Loh, ini yang menang wong Arab ya, karena kan banyak kurma ya. Kalau di Jawa mencari kurma ajwa ya susah. Itu pasti biasanya orang Jawa kalau mau yang seperti itu. Apa seperti itulah? Ini untuk yang dekat-dekat atau yang mudah untuk mendapatkan kurma. Sedangkan yang tidak mudah mendapatkan kurma, ada yang lain. Contoh hadis di bawahnya, panjenengan bisa baca. Ya. Barang siapa membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim, maka dia tidak akan mendapatkan kecelakaan. Tidak usah misalnya kurma ajwanya angel geletek. Ya, kalau di Jawa di Cikadu ini susah. Larang maning ya Pak Jirno. Itu tidak mampu. Yang mudah ada. Ya, amalkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi dan sore hari. Zikir ini yang ada di di layar adalah salah satu di antara doa zikir pagi dan sore. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Panjenengan baca di pagi hari dan di sore hari. Tidak akan ada yang satu menyakiti kita. Ini tindakan-tindakan pencegahan. Apakah berpengaruh terhadap kesehatan? Ya, kita ketika bertanya seperti itu, kita meragukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu. Kita harus meyakininya dengan keyakinan yang benar. Ketika kita meyakininya, insya Allah akan berpengaruh. Ketika kita tidak meyakininya, dia tidak akan berpengaruh. Ya, benar. Ya, dalam kehidupan sehari-hari itu barangkali panjenengan sudah bisa merasakan. Saya kalau berobat ke dokter fulan biasanya mandi. Gitu benar. Kalau dokter satunya biasanya orang mandi, padahal obatnya sama. Mana harus jadi sangat penting. Dan terkait dengan ini bukan sugesti tapi keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan sepenuh keimanan, apapun yang disabdakan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita praktekkan akan berpengaruh baik kehidupan kita. Jadi tindakan prakteknya ketika kita menghadapi kehidupan ini, ya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dari hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Man qara'al ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailati kaffatahu." Barang siapa membaca 2 ayat akhir daripada surat Al-Baqarah, ya, dia akan mencukupi di malam hari. Ketika panjenengan hafal dari mulai amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun dan seterusnya sampai akhir hayat, panjenengan baca malam, baik setelah salat isya maupun sebelum tidur, kata Rasulullah, itu mencukupi. Ini bukan hanya untuk pencegahan hal-hal yang cara wong Jawa mistik, ya berasal dari gangguan setan dan juga dari penyakit fisik. Ini akan berlaku ketika kita meyakininya. Tapi yang meyakininya sangat sedikit sehingga jarang yang mengamalkannya. Arab turu ya gabluk baik. Kalau mau tidur ya mata sudah ngantuk, boro-boro kemutan doa langsung gabluk baik. Dalam hadis yang lain,
Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain khina tusbihu wa khina tumsi salasa marrah takfika min kulli syai'. Qul huwallahu ahad falak binas. Di pagi hari dan sore hari 3 kali itu mencukupi kalian dari segala sesuatu. Qul huwallahu ahad falak dan binas. Kita baca ya. Kita disunahkan untuk membaca setiap selesai salat fardu. Ditambah dengan zikir pagi dan zikir sore. Ditambah sebelum tidur. Sudah berapa kali kita baca? InsyaAllah itu semuanya akan mencukupi. Dengan syarat ya panjenengan jangan hanya asal membaca. Dibaca, difahami maknanya. Sehingga tahu ketika kita membaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, ya, aku berlindung kepada Allah yang mempunyai al-falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang diciptakan. Artinya apa? Keburukan itu semuanya ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau berlindung, jangan berlindung kepada yang lain, tapi berlindung kepada zat yang menciptakan. Itu maksudnya seperti itu. Ketika kita paham, insya Allah hal-hal ini ya akan bisa membuat kita kebal terhadap segala macam gangguan. Lalu dalam hadis yang lain Rasulullah juga biasa, ini salah satu doa termasuk juga di antara doa zikir pagi dan sore hari yang semestinya kita sudah mengamalkannya. Ya, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma sur 'arati wa amin ra'ati. Allahumma fazni min baina yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min faqi wa a'udzu bika min 'adhamika an ukhtala min tahti. Ini doanya panjang. Ya, doanya panjang. Tapi ya panjenengan tawal temen kan urung apa-apa seperti itu ya. Kok panjang sekali tuh, bagaimana menghafalnya? Ini biasanya seperti itu. Ini alasan klasik. Tapi kalau bersungguh-sungguh insya Allah bisa. Ya, panjenengan tahu ibu saya itu umurnya 86 tahun. Ya. Itu tiap pagi saking kepengen menghafalnya itu bukunya disanding. Esok maca, sore maca. Panjenengan sudah berusaha seperti itu yang masih muda-muda. Insya Allah ketika dibaca pagi dan sore, lama-lama hafal sendiri. Itu seperti itu. Ini salah satu di antara zikir pagi. Ya, yang harusnya kita baca di pagi hari. Sesudah terbit matahari sampai menjelang siang itu panjenengan baca di antaranya dikir, karena banyak dikir-dikir ya, dan juga nanti menjelang malam itu juga dibaca agar supaya kita benar-benar terlindung, karena di sini sangat lengkap pahalanya. Kita maknai Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta afa wal 'afiyah, ya, kesehatan dan keselamatan. Tidak hanya di dunia yang diminta, fid dunya wal akhirah. Lalu juga dimintakan ya kesehatan dan keselamatan fi dini, dalam agama, dunia ya perkara dunia, wa ahli keluarga, wa mali dan harta. Ini semuanya dimintakan setiap pagi dan sore hari. Kita memperlindungkan harta kita, keluarga kita, urusan dunia kita setiap pagi dan sore hari agar supaya apa? Dilindungi oleh Allah langsung. Inilah tindakan-tindakan preventif ya sebelum nanti terjadi musibah-musibah. Apakah dengan seperti ini dijamin panjenengan tidak akan terkena musibah? Apakah ada jaminan? Dijamin apa kan? Bukan berarti ini panjenengan harus jangan salah tafsir. Ketika sudah baca ini terus kok masih ada terkena musibah, itu ustadznya ngelombok kayak ustadznya berbohong ini ya. Katanya kalau sudah baca ini tidak terima musibah. Bukan seperti itu maknanya.
Akan tetapi ketika kita sudah menjalankan syariat agama Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ketika terjadi musibah kita tahu cara menghadapinya. Karena tidaklah musibah menimpa ya ketika yang menimpa orang yang beriman kepada Allah ya ini akan menjadi ujian ya yang mungkin bisa menjadi kafarat, menjadi penebus dosa-dosa kita. Berbeda dengan kalau menimpa kepada orang-orang yang kafir, dia akan menghadapi azab bagi mereka. Ini perbedaannya. Ya, kita lanjutkan. Lalu yang penting juga adalah ketika kita menghadapi wabah penyakit yang menular, ini virus corona ini, ya, untuk bisa panjenengan pahami bahwa yang namanya virus ini organisme makhluk hidup yang tidak bisa hidup kalau orang nana tumpangannya. Cara mudahnya panjenengan kalau mengatakan virus kayak benalu bahasa Jawanya apa? Ya, pohon tumbuhan yang tumbuh di tumbuhan yang lain. Bahasa Jawanya apa? Hah? Iya, maduan ya cara. Itu seperti itu. Itu virus itu seperti itu. Ya, dia tidak bisa hidup kalau tidak ada inangnya, tidak ada induknya. Ya, dan induknya virus ini akan nempel pada organ-organ yang hidup seperti manusia, hewan, ya, dan lain-lain sebagainya. Ketika sel tersebut nempel di tubuh kita, ya, itu masuk nanti virus tersebut butuh media untuk hidup. Dengan cara apa? Memakan sel-sel yang menjadi tumpangannya. Karena tumpangannya dimakani berarti menjadi apa? Menjadi lemah. Sama seperti tumbuhan yang ditumbuhi maduan. Itu biasanya tumbuhan aslinya menjadi mati, kering dan sebagainya. Sama seperti itu, prosesnya seperti itu. Sehingga ketika hal itu sudah banyak membuat kita menjadi terkena penyakit. Tergantung sebenarnya ya, virus ini ada yang lunak, ada yang ganas. Ya, yang lunak misalnya panjenengan flu biasa, batuk biasa itu sebenarnya mengandung virus. Akan tapi itu semuanya virus-virus yang ringan, dan corona ini gejalanya itu sama. Ya flu, batuk, dan biasanya diiringi dengan susah nafas. Dan virus corona ini ketika terjadi kepada orang-orang yang daya tahannya lemah, itu biasanya akan bisa membawa sampai kepada kematian. Tapi tidak perlu takut gitu ya. Saya sudah bekali yang tadi di awal, makanya saya baru ceritakan. Biar dengan tidak perlu takut menghadapi hal seperti ini. Ya tindakan preventifnya, pencegahannya tadi. Ya, secara doa yang utama. Apakah cukup dengan doa? Tidak, preventifnya masih sangat banyak. Di antaranya kaidah-kaidah syariat Allah Subhanahu wa taala menurunkan semuanya lengkap, paketnya paket lengkap. Ya. Agama Islam itu bukan hanya doa toh. Usaha harinya juga harus ada. Ya. Panjenengan berdoa, ya Allah berilah keselamatan misalnya ya. Terus panjenengan melaku ngayak nang tengah jalan ya tabrak mobil mati. Gini betul. Lalu sudah doa padahal sudah berdoa, tapi panjangan melakukan ngayak ya tetap baik ketabrak motor. Itu maksudnya seperti itu. Jadi di samping doa harus ada ikhtiar juga. Di antaranya menghindari tempat-tempat yang tersebarnya wabah. Itu. Hadisnya dari Abdullah bin Amr, ya ketika ada beliau Rasulullah mau pergi ke Syam, ya beliau mendengar bahwa di Syam sedang terjadi wabah penyakit. Lalu beliau tidak jadi. Ya, dan beliau bersabda dalam hadis yang lain, apabila kamu mendapatkan wabah berada di suatu tempat, kamu tidak boleh mengunjungi tempat tersebut. Dan orang yang berada di lingkungan yang terkena wabah tidak boleh keluar. Paham nggih maknanya nggih? Ketika terjadi wabah penyakit, aturan syariat agama Allah Subhanahu wa taala adalah seperti itu. Ya, ketika terjadi wabah kita tidak boleh masuk ke daerah yang terkena wabah, ke jenenge bunuh diri. Ketika sudah terlanjur di dalamnya, panjangan jangan keluar sebelum sembuh dari wabah tersebut. Karena ketika keluar nanti akan semakin meluas. Dan ini yang terjadi di kita sekarang ini, dimulai dari negara Cina sebagai tempat
awal daripada virus corona ini dan sudah merebak ke negara kita. Ya, makanya pemerintah menganjurkan salah satunya tindakan preventif yang harus kita lakukan adalah tidak banyak berpergian ke tempat-tempat yang ramai. Itu terutama tempat-tempat yang mungkin ada virus ini. Karena virus corona ini, ketika menempel di benda mati, dia memang punya ketahanan hidup sekitar berapa jam. Gitu. Kalau di makhluk hidup sudah masuk itu lama, tapi ketika menempel di benda-benda mati itu akan tidak bertahan lama. Tapi ketika semakin banyak orang bercampur, akhirnya mudah untuk menular. Itu seperti itu. Sehingga makanya langkah pencegahannya kita disarankan untuk tidak bepergian ke tempat-tempat yang mengandung kerumunan. Ini benar sekali sesuai dengan tuntunan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya pemerintah di beberapa tempat pemerintah meliburkan anak-anak sekolah adalah untuk itu, untuk mengekang. Jangan sampai ini liburan panjenengan anak-anaknya jaluk plesir yang malah diizinkan, itu tidak mendukung namanya. Tujuan pemerintah untuk meliburkan anak sekolah adalah untuk mengurangi penyebaran virus corona, sehingga anak-anak kita biarkan belajar di rumah, gitu. Sehingga ketika tidak banyak orang yang melakukan interaksi, insya Allah virus tersebut akan hilang dengan sendirinya. Kenapa akan hilang? Karena ketika tidak menyebar, ketika orang-orang yang terkena virus ini sudah ditangani dan tidak menyebar, siklus hidup virus ini akan mati dalam kurang lebih 14 hari ini. Jadi kenapa pemerintah meliburkan selama 2 minggu? Karena seperti itu alasannya. Ketika sudah terkena virus ini, ketika sudah 14 hari sudah menjadi imun orang yang sembuh. Sing mati sih mati. Yang sudah mati mati. Tapi yang sudah bisa sembuh dia sudah tidak menularkan lagi. Sehingga ketika sudah berlalu 14 hari, insya Allah virus bencana wabah virus ini sudah boleh dinyatakan sudah hilang. Itu seperti insya Allah taala. Ini. Yang berikutnya adalah cara preventif yang lain adalah kita menghindari untuk berjabat tangan dengan, kalau dengan wanita non muhrim itu sudah bukan bukan anjuran, tetapi itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi semakin yakin bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala pasti paling benar. Kenapa Allah melarang kita untuk banyak berjabat tangan dengan wanita non muhrim? Itu diantaranya itu. Kita tahunya sekarang. Kalau dulu-dulu sami'na wa ata'na, walaupun banyak orang yang mencibir. Betul. Wah, kayak suci-suci gak mau salaman. Tapi ketika terjadi hal-hal seperti ini, baru kita tahu bahwa Allah membuat syariat agama ini untuk tujuan-tujuan kebaikan bagi manusia. Paham ya? Untuk sekali lagi untuk masalah salaman ini, usahakan panjenengan khusus untuk kepada orang-orang yang tidak kita pahami lah. Kalau dengan orang-orang sendiri sih mungkin tidak masalah. Tapi kalau ada orang asing dan sebagainya, itu usahakan jangan bersalaman. Itu karena memang virus ini menempel. Ketika orang tersebut terkena corona dan kita bersalaman menempel, kita mudah untuk tertular. Itu seperti itu prosesnya. Sehingga pemerintah menyarankan untuk tidak berjabat tangan sementara waktu, kalau laki-laki dengan laki-laki maksudnya. Tapi kalau untuk perempuan dengan perempuan yang non muhrim, dari zaman dahulu kala Islam sudah melarang. Ewon dene bahasa Indonesia apa? Kalau sekiranya ada yang nabrak juga silakan saja, bagi saya nggak masalah, resiko ditanggung sendiri. Itu seperti itu. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Ketika Allah mengeluarkan perintahnya, kita jalankan, berarti kita taat kepada Allah, kita akan mudah. Kalau kita langgar, resikonya ditanggung sendiri.
Ya, surga ya ditanggung dewek, neraka ya ditanggung dewek. Itu seperti itu. Agama Allah itu seperti itu. Ya, sangat mudah. Terus secara syariat Islam bagaimana? Ya, apakah boleh kita misalkan cukup mengucapkan salam dengan tidak berjabat tangan? Para ulama mengatakan boleh. Ya, yang wajib ketika kita bertemu sesama muslim adalah mengucapkan assalamualaikum. Sedangkan jabat tangan adalah tambahan kebaikan. Tambahan kebaikan. Sekali lagi, bahwasanya kalaupun kita hanya mengucapkan salam tanpa berjabat tangan, itu tidak mengapa untuk sementara ini. Paham gak? Itu sekali lagi saya sampaikan di sini, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang misalnya suspek cara bahasa Inggrisnya. Suspek apa? Dicurigai ya. Dicurigai. Ya kita belum dengar di Kecamatan Lumbir ada orang-orang yang dicurigai menderita virus corona. Akan tapi wallahu alam. Karena di kita juga banyak TKW yang keluar negeri gitu. Ya di Kecamatan Lumbir saya yakin banyak ya TKW atau TKI yang bekerja di luar negeri yang barangkali nanti ketika pulang membawa virus corona. Wallahu alam. Nah, kita sekali lagi tidak perlu takut, tetapi harus waspada. Waspada caranya dengan apa? Dengan senantiasa memperhatikan aturan syariat agama Allah dan senantiasa memperhatikan anjuran-anjuran dari pemerintah. Gitu. Karena pemerintah yang mengatasinya secara global. Kita sebagai rakyat wajib untuk mengikuti mereka. Selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya ada larangan untuk sholat berjamaah. Orang lain kumpul-kumpul mbok virus nular. Itu apakah boleh kita taati? Boleh tidak taati Ramadan? Temenan? Alasannya apa? Ya kita kembali kepada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun laki-laki terutama, walaupun dia tidak bisa melihat, ya hanya bisa mendengar, itu wajib menghadiri salat jamaah di masjid. Apa maning simung tenang virus corona. itu dasar kita. Akan tetapi kita juga harus melihat dampak yang efek yang lain tadi. Ketika orang ya itu memang sedang sakit, terutama sakit berhubungan dengan virus ya bangsa influenza, batuk, pilek dan sebagainya, itu memang sebaiknya untuk sholat di rumah saja. Itu agar supaya apa? Menghindari teman-temannya tertular penyakit-penyakit tersebut. Paham gak? Kita harus bisa menempatkan sesuai dengan dalil yang ada sehingga kita tidak salah ya. Ketika salah nanti akan tambah kaprah gitu. Menjadi salah kaprah ya, melebar kemana-mana. Jadi harus pahami ya. Kita memang diperintah, dianjurkan untuk menghindari kerumunan yang banyak orang. Akan tapi kerumunan-kerumunan yang dimaksud adalah kerumunan-kerumunan yang mengandung kemungkinan bisa menularkan virus-virus tersebut. Sehingga pemerintah untuk sekarang ini 2 minggu ke depan seluruh tempat hiburan itu akan ditutup ya. Tempat-tempat wisata ditutup. Dengan juga untuk pemerintahan desa dan RT RW ketika ada tontonan-tontonan jangan dulu diizinkan karena ini akan mengandung potensi untuk menyebarkan virus-virus tersebut. Ini yang harus kita lakukan di antara tindakan-tindakan preventif yang harus kita jalankan. Yang berikutnya, ketika terjadi ataupun belum terjadi, ya kita harus senantiasa banyak-banyak berbuat kebaikan. Saya sudah sering saya sampaikan, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus atau menolak keburukan. Ya, di antara obat-obat yang paling mujarab, ya, itu adalah berbuat baik, berbuat amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Anas, ya bahwasanya beliau bersabda, perbuatan-perbuatan yang baik dapat menghindarkan diri dari kematian yang buruk, berbagai penyakit dan bencana.
Orang yang berbuat kebaikan di dunia, dia akan dibalas dengan kebaikan di dunia wal akhirah. Ini yang harus kita camkan. Dan juga dalam banyak surat dalam Al-Quran, bahwasanya kebaikan-kebaikan tersebut akan menghapus keburukan-keburukan. Saya sering sampaikan, ya, di antara cara untuk menyembuhkan penyakit di samping ke dokter, ya, harus disertai dengan banyak berbuat baik. Misalnya dengan memperbanyak sedekah, yang memperbanyak amal soleh. Kalau yang sakit orang tua kita, anak-anaknya perbanyak amal soleh. Salatnya diperbanyak, tahajudnya diperbanyak, sedekahnya juga diperbanyak. Insya Allah itu akan memudahkan segala urusan. Kita sekali lagi tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kita sama sekali benar-benar tidak tahu di bumi mana kita akan mati. Sehingga kita harus punya pegangan hidup yang harus kita jadikan benar-benar pegangan. Ya, jadikan acuan ketika kita menghadapi sebuah masalah di dalam kehidupan kita. Seketika kita salah di dalam mengambil pegangan hidup, lamanya nanti akan semakin tersesat, semakin hancur kehidupan kita. Ya, di dunia tidak selamat, ya, nang akhirat lebih. Ya, di dunia kita salah mengambil langkah, ya ujung-ujungnya mati-mati juga. Ya, ujung-ujungnya. Tapi ketika kita sudah benar, mati, ya kita tidak salah di mata Allah. Tapi kalau kita sudah salah, ya berujung-ujung mati juga. Ya, itu sudah dua kesalahan. Ini yang harus kita pahami. Yaitu sampai di sini dulu, ya, mengenai tentang virus atau wabah yang bisa seketika mengubah kehidupan kita. Ya, hanya dengan tahu yang namanya kota yang pertama kali terkena virus ini, namanya kota Wuhan. Ya, penduduknya diisolasi. Aslinya diisolasi apa? Tidak boleh ada orang masuk dan keluar. Satu kota, pada bahasanya Selumbir itu diisolasi. Berarti mobil orang-orang duduk, tidak boleh ada tamu, tidak boleh keluar. Makan ya apa adanya. Itu namanya isolasi. Mudah-mudahan bangsa kita tidak separah itu, ya, kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar segera mengentaskan ujian-ujian yang sedang kita hadapi. Itu saja materinya. Silakan, barangkali ada satu atau dua pertanyaan kalau ada. Kalau tidak ada, tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.